saya Dewi Chandra, NPM 2051012 kelas 1 BUPA. Saya akan membacakan hasil rangkuman saya tentang karma dan pengaruhnya dalam kehidupan menurut Biku Utamo dan karma dan kelahiran kembali menurut almarhum Cornelia Wawor. Karma dan pengaruhnya dalam kehidupan menurut Biku Utamo. Istilah karma dikenal tidak hanya oleh umat Buddha. Karma di pandangan umum selalu hanya hasil dari perbuatan yang buruk. Nyatanya karma adalah niat. Contohnya seseorang jatuh dari motor. Itu bukanlah karma, tetapi buah dari karma. Jadi, melakukan sesuatu dengan niat, itulah karma. Karma menghasilkan dua macam buah sesuai dengan baik atau buruknya niat. Niat dilakukan oleh badan, ucapan, dan pikiran. Bahkan pikiran buruk pun akan membuahkan karma buruk, begitu juga sebaliknya. Karma ada 3, yaitu karma yang melahirkan, karma yang mendukung, dan karma yang mengurangi. Karma yang melahirkan maksudnya seseorang terlahir di keluarga yang sukses, hebat, dan kaya. Karma yang mendukung maksudnya ia juga terlahir dengan fisik yang bagus. Karma yang mengurangi contohnya seperti seseorang yang terlahir di keluarga yang kaya, cantik, pintar, dan sukses, tapi ada karma yang mengurangi, yaitu perilakunya. Kita harus berhati-hati dalam belajar dharma. Seperti dikatakan di salah satu khotbah Sang Buddha, kita seperti memegang ular. Jika kita memegang kepalanya, kita akan aman. Jika kita memegang ekornya, kita akan digigit. Begitu juga Dhamma. Ketika kita bisa memegang Dhamma dengan benar, maka Dhamma akan sangat bermanfaat. Tapi kalau kita salah memegang Dhamma, kita bisa menderita. Seseorang dapat mengubah karmanya. Misalnya seseorang terlahir miskin, tetapi karena perbuatannya yang baik, dapat mengubah nasibnya atau kehidupannya. Setiap orang dapat mengubah karmanya menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk, sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya, karma dan kelahiran kembali menurut almarhum Cornelia Wawor. Karma ada yang berat dan ringan. Yang pertama, karma yang berat dan negatif disebut garuka karma. Jika seseorang membunuh ibu kandung atau ayah kandungnya, membunuh arahat atau melukai sang Buddha, melakukan perbuatan paling buruk dan paling jelek. Karma berat yang lebih dulu berbuah daripada karma-karma buruk yang lain. Jika seseorang pernah melakukan ini, ketika ia mati, otomatis akan terlahir di dalam neraka paling bawah, yaitu neraka awici. Yang kedua, karma kebiasaan. Seperti hobi memancing, jagal, maki-maki, dan marah-marah. Jika seseorang tidak melakukan garuka karma, ketika ia mati, maka karma kebiasaanlah yang akan berbuah. Ketiga, karma yang kita buat menjelang kita mati. Umumnya di pikiran, walaupun kita sedang duduk, pikiran bengkok kemana-mana. Tahu-taunya ada peluru nyasar di kepala kita. Pikiran yang bengkok tadi yang menentukan di mana kita akan terlahir kembali. Itulah sebabnya orang Buddhis dikiki untuk membiasakan diri mengontrol pikiran dengan cara bermeditasi, agar pikiran diarahkan pada hal-hal yang positif. Dan yang keempat, jika karma nomor 1, 2, dan 3 tidak ada dilakukan, maka karma-karma yang kita lakukan 1-3 kali itulah yang akan berbuah atau berperan menjelang kita mati. Misalnya mengambil barang orang dengan sengaja saat kita masih kecil 1-3 kali. Selanjutnya, waktu karma berbuah. Ada 4, yaitu karma yang dilakukan di kehidupan sekarang dan berbuah di kehidupan sekarang juga, atau dita dhamma wedaniya karma. Karma yang berbuah cepat. Yang kedua, karma yang dilakukan di kehidupan sekarang tidak berbuah sampai kita mati, dan berbuah pada kehidupan berikutnya. Yang ketiga, karma yang dilakukan di kehidupan sekarang akan berbuah di kehidupan 3, 4, 5, dan 6, begitu juga seterusnya. Dan yang keempat, karma yang tidak berbuah atau tidak berefek atau ahosi karma. Berlaku bagi para arahat, para Buddha, dan samsam Buddha. Jika mereka meninggal atau parinibbana, maka karma tidak akan dapat mengejar mereka lagi. Walaupun dia melakukan banyak karma buruk, jika sebelum ia meninggal dunia sebagai arahat atau sebagai Buddha atau sebagai paceka Buddha, karena tidak ada kelahiran kembali lagi, maka karma itu hilang dengan sendirinya. Contohnya pada cerita Angulimala. Tetapi ini tidak berlaku jika membunuh mama atau papa, karena karma ini akan tetap berbuah. Selanjutnya, fungsi karma. Karma mengatur kita lahir dikeluarkan seperti apa, tampang seperti apa, ekonomi seperti apa, dengan kondisi seperti apa, dan hidup berapa lama atau janaka karma. Kita telah mendapatkan modal sejak lahir akan hidup berapa lama. Memperkuat atau memperlemah. Karma penghancur. Ada karma penghancur yang negatif, biasanya membunuh kita. Dan ada juga karma penghancur yang positif. Misalnya kita bermeditasi mencapai tingkat-tingkat jana, yaitu bermeditasi sukses lalu kita mati di jana itu.
Disitulah dapat dikatakan orang tersebut dapat memilih kalau mati lahir di mana. Tetapi itu di dalam jannah, bukan di dalam surga. Karena kita memiliki upagataka atau karma positif dalam pandangan agama Buddha, bagi orang tertentu yang punya kemampuan untuk itu, yang dihasilkan dengan meditasi atau meditasi yang lampau, atau yaitu orang-orang indigo, bisa tahu kapan dia akan mati, mati karena apa, dan lahir kembali di mana. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat salah kata, dan terima kasih.